In empty street, in empty house, a heart inside my heart. I am alone, everything gives me smaller. I wonder how, I wonder why, I wonder where they are. The day we had sing song together, oh no. And oh my love, I'm holding on forever, reaching for a love I sent so far. So I say a little prayer, hold my hand and lay me there, where the sky is blue. See you once again, my love. After the season coast to coast, find the place I love the most, where the sky is blue, and see you once again, my love. Uh, Selamat sore teman-teman. Ya, tadi sekedar intro ya, sebelum saya memberi sepatah dua patah kata di channel saya Firman Aditya 37. Ada hiburan. Ya, kali ini saya akan memberi motivasi tentang cara bergaul atau berbisnis atau menjalani kehidupan di kehidupan sehari-hari, dengan kaitannya dengan hubungan dengan manusia yang lain, baik itu teman, lingkungan kerja, keluarga, tetangga, atau lain-lain ya. Di dalam aspek tentang bidang apapun, misalkan bidang bisa ekonomi, bisa perniagaan, bisa pendidikan, bisa masalah percintaan atau komunitas tertentu gitu ya. Sekarang kita akan masuk ke suatu komunitas, organisasi, atau bidang-bidang tertentu yang kita masih baru masuk ke situ ya, belum ada ilmunya, belum pengalaman, kita masih gagap, masih canggung kayak gitu. Kita kadang minder atau kurang percaya diri nanti jika bertemu dengan orang di komunitas itu. Misalkan apa yang mau diomongin, topiknya apa, basa-basinya gimana, kita kan bingung ya. Kemudian kita di situ juga ada figur yang berpengaruh, atau kita agak segan ke dia, takut atau grogi atau malu dan lain-lain ya. Nah, untuk menangani itu sebenarnya begini teman-teman, kita bisa bukan berarti kita membaca pikiran orang ya. Kita mengetahui bahwa orang lain pun berpikir, orang lain pun menilai kepada kita, tidak hanya yang kita menilai kepada orang lain ya, tapi orang lain itu menilai juga tentang pribadi atau karakter atau kondisi fisik dan rohani kita. Misalkan kita masuk ke komunitas, misalkan yang kita belum pernah berkecimpung di situ, misalkan komunitas jual beli kendaraan bermotor atau alat-alat elektronik ya, yang harganya cukup mahal dan kita masih kurang ilmunya tentang hal benda elektronik atau kendaraan bermotor itu ya. Dan kita bertemu orangnya, mungkin kita mengalir saja, kemudian misalkan kalau face to face mungkin gampang ngobrolnya, tapi kalau di suatu komunitas atau kita harus berbicara di depan orang, atau sekaligus kita berkunjung tapi kita ketemu dengan orang banyak yang sudah profesional gitu kan, kita kadang gagap begitu ya. Kemudian kita sebenarnya bisa berpikir tentang 4 tahap begini, 4 tahap atau 4 fase tentang pribadi orang-orang yang di hadapan kita itu. Pertama, begini teman-teman, kita mesti berpikir orang yang di hadapan kita itu akan memperhatikan kita terus, atau akan berpikir yang enggak kepada kita, akan merendahkan kita, terkesan meremehkan kita. Padahal belum tentu, karena orang-orang yang di hadapan kita itu ketika kita masuk suatu komunitas atau bisnis atau kehidupan tertentu, itu mereka juga akan melewati 4 tahap dalam kehidupan mereka itu sendiri. Jadi sebelum mereka itu akan masuk menilai kita, menilai fisik, rohani, atau pola pikir atau kemampuan kita, mereka akan melampaui 4 hal dalam diri mereka itu sendiri. 4 hal ya. 4 hal apa contohnya? Ini yang pertama adalah orang-orang itu pasti punya masalah kepada kehidupan dia sendiri. Misalkan orang-orang yang kita kagumi itu, yang kita segan, yang kita takut, yang kita malu itu, pasti orang itu punya 4 masalah rintangan dalam hidupnya secara garis besar. Masalah pertama adalah orang itu harus menghilangkan masalah-masalah utama dalam hidup dia. Misalkan orang itu sedang ada problem dengan
istri, dengan anak, dengan mertua, dengan tetangga, atau untuk orang itu sedang sakit tertentu yang membutuhkan obat atau biaya, atau orang itu sedang terlilit hutang dan lain-lain, atau orang itu sedang misalkan ada alergi tertentu gitu ya, penyakit apa. Jadi sebenarnya itu orang itu pasti akan fokus ke masalahnya dia sendiri dulu. Seakan-akan jadi orang itu kan, orang itu tidak seketika instan itu akan memvonis atau menilai kita menurut versi kita sendiri ya, karena orang itu juga orang itu pertama akan menghadapi masalah yang dia miliki sendiri, baik katanya dengan mungkin orang itu nggak punya uang, nggak punya obat untuk penyakit tertentu, atau mungkin dia punya masalah pribadi dengan keluarga, dengan istri, dengan anak, dengan keluarga, tetangga, atau orang-orang yang lain ya, atau orang itu juga mungkin ada alergi dengan benda atau iklim-iklim tertentu gitu ya contohnya. Itu kemudian setelah orang itu bisa membereskan masalah atau gangguan atau problem yang ada di diri orang itu, kemudian orang itu juga akan melalui tahapan kedua, yaitu memberi manfaat. Orang itu akan memberi manfaat kepada dirinya dia sendiri. Setelah orang-orang yang kita takuti, kita segani itu mereka bisa melampaui rintangan untuk menghindari mara bahaya atau gangguan atau musibah yang menimpa orang itu akan yang kedua akan mencari manfaat untuk kehidupan dia sendiri. Contohnya manfaat, orang itu butuh makan, butuh minum, butuh sandang, butuh misalkan uang, pulsa, kemudian dan lain-lain ya. Kemudian jadi misalkan juga orang itu hobi tertentu yang dia sangat fanatik, misalkan orang itu rokok, misalkan ini ya rokok ya. Ini misalkan rokok, orang itu sangat suka rokok atau benda-benda tertentu yang seakan-akan itu walaupun ini benda ibaratnya tersier tapi seakan sudah seperti benda primer rokok gitu ya, atau sekunder. Nah itu kemudian jadi orang itu akan melampaui tadi yang pertama, orang-orang yang kita takuti, kita segani itu akan melampaui dua hal dulu. Yang pertama, orang itu akan menghadapi masalah dia pribadi dulu, kaitannya dengan diri sendiri atau kaitannya dia dengan lingkungan, dengan keluarga. Yang kedua, dia akan mencari manfaat hidupnya dia sendiri dulu. Nah, kemudian yang ketiga, orang yang di hadapan kita itu yang kita canggung atau kita malu atau kita takut ke dia, mereka akan menghilangkan mara bahaya atau menghilangkan masalah terhadap orang-orang yang dia sayangi. Misalkan orang-orang itu kan punya adik, punya kakak, punya orang tua, punya istri, punya anak ya, atau punya kerabat yang misalkan pakde, bulik dan lain-lain. Mereka kan juga kadang tertimpa mara bahaya, masalah atau problem-problem tertentu ya. Orang itu mesti akan fokus ke itu dulu, fokus ke untuk menghilangkan masalah atau menghilangkan mara bahaya mudarat kepada orang-orang terdekat yang dia cintai, yaitu keluarga dan sekitarnya. Kemudian yang keempat, orang itu akan memberi manfaat kepada orang-orang tadi yang setelah mara bahaya hilang kepada keluarga besarnya itu. Kemudian dia akan memberi manfaat karena keluarga besarnya juga itu butuh, seperti tadi, butuh uang atau makanan atau sandang pangan papan dan lain-lain. Nah, baru setelah 4 tahap itu terlampaui, mereka baru menilai kita. Kayak itu teman-teman. Jadi pertama, orang itu akan, sebelum orang itu menilai kita yang kelihatan gugup, culun atau jangan gimana, orang itu pertama akan menghadapi masalah dia sendiri dulu, kemudian akan memberi manfaat kepada hidup dia diri sendiri. Kemudian yang ketiga, orang itu akan menghilangkan mara bahaya atau masalah kepada orang-orang yang dia cintai, keluarga, anak dan lain-lain. Kemudian yang keempat, orang itu akan memberi manfaat kepada keluarga besar atau orang-orang yang dia cintai seperti anak, istri dan lain-lain. Kemudian setelah 4 hal itu terlampaui, baru orang yang kita takuti, kita segani atau kita anggap profesional gitu, baru menilai kita, misalkan kita ada kekurangan atau ada kelebihan ya. Jadi tidak langsung mereka akan menghadapi problem dia sendiri dulu. Makanya kita jangan canggung, kita jangan ragu untuk bergaul dengan orang-orang yang kelihatan wah, glamour dan lain-lain, karena toh mereka juga akan menghadapi 4 rintangan itu, menghadapi masalah dia sendiri, memberi manfaat kepada kehidupan dia sendiri, akan menghilangkan masalah kepada keluarga dia sendiri, kemudian memberi manfaat juga kepada kehidupan keluarga terdekat dia. Baru dia menilai atau memvonis kita, misalkan menganggap kita gimana setelah dia melampaui 4 tahap itu sendiri. Jadi
kita masih aman lah, kita jangan terlalu minder. Karena orang yang terlalu percaya diri juga menghasilkan kesombongan. Tetapi maksudnya terlalu percaya diri yang berlebihan itu menghasilkan kesombongan, terutama kesombongan yang merendahkan orang lain ya, atau menghina orang lain. Dan tapi kita terlalu rendah diri juga akan menimbulkan optimisme atau maksud saya terlalu rendah diri juga akan mengakibatkan pesimisme atau keputusasaan. Jadi rendah hati boleh, tapi jangan rendah diri. Rendah hati boleh, tidak sombong, tapi jangan rendah diri, karena orang yang terlalu rendah diri itu menghasilkan pesimisme atau keputusasaan dalam hidup. Jadi bersikaplah pertengahan, pede, tapi jangan rendahkan orang lain, jangan menghinakan orang lain. Nah, tapi juga jangan terlalu rendah diri. Rendah hati boleh, tapi jangan rendah diri, tetap berada di pertengahan. Ya, selamat menjalani hidup di berbagai aspek. Semoga yang kuasa beserta kita. Jangan lupa subscribe channel saya ya, Firman Aditya 37. Semoga bermanfaat dan salam hangat, salam sukses untuk teman-teman semua. Ya.